Jangan lupa klik tombol subscribe. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Pemirsa Qiyas dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini adalah salah satu malam di mana orang-orang Muslim, orang-orang mukmin berebut untuk mengejar sesuatu yang suatu keistimewaan atau suatu kemuliaan yang terdapat di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam pernah menyampaikan sebuah kisah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang salah seorang umat di zaman terdahulu, salah seorang soleh, salah seorang kekasih Allah yang bernama Syam'un al-Ghazi. Diceritakan bahwa Syam'un al-Ghazi adalah salah satu kekasih Allah yang memiliki keistimewaan berupa kekuatan yang sangat luar biasa. Syam'un selalu berjuang, berjihad dalam artian yang sebenarnya di jalan Allah selama 1000 tahun lamanya. Syam'un al-Ghazi diceritakan selalu berjihad dalam artian yang sebenarnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 bulan lamanya. Di siang hari beliau selalu berpuasa, di malam hari beliau selalu menjalankan ibadahnya, termasuk ibadah sholat malam, dan semua ibadah beliau lakukan, dan termasuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 bulan lamanya. Dan diceritakan Syam'un al-Ghazi ini memiliki satu senjata yang sangat luar biasa hebat, yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang lain, bahkan sampai zaman sekarang. Apa senjatanya? Yaitu menggunakan bulu atau rambut dari onta. Sekalipun senjatanya Syam'un al-Ghazi adalah rambut dari onta, tapi sekali kibas, sekali tebas, banyak puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang kafir yang meninggal, yang bisa dikalahkan, yang bisa dilumpuhkan oleh Syam'un al-Ghazi tersebut. Saking hebatnya, sampai-sampai kaum kufar ini selalu mencari cara, selalu mencari jalan untuk bisa mengalahkan, untuk bisa melumpuhkan Syam'un al-Ghazi. Singkat cerita, ternyata istri dari Syam'un al-Ghazi ini seorang yang tidak beriman, seorang perempuan yang tidak beriman, seorang perempuan kafir. Lalu para kaum kufar ini bekerja sama dengan istri Syam'un al-Ghazi. Singkatnya, kaum kufar ini mempengaruhi istri Syam'un untuk bisa membantu mereka mengalahkan Syam'un, bagaimanapun caranya. Akhirnya pada suatu malam, istri Syam'un mencoba untuk mengikat tubuh Syam'un, tangannya diikat, kakinya diikat dengan menggunakan tali tambang yang sangat luar biasa kuat. Setelah tangan diikat, kaki diikat, Syam'un terbangun. Beliau terkejut, oh, ada apa ini? Siapa yang mengikat saya? Kemudian istrinya menjawab, sesungguhnya yang mengikat engkau adalah saya, wahai suamiku. Untuk apa engkau ikat saya seperti ini? Enggak, saya hanya ingin mengetahui sejauh mana kekuatanmu. Alasan dari istri Syam'un. Oh, baiklah kalau gitu. Akhirnya Syam'un bangun, sekali gerakan, sekali sentakan, tali yang mengikat pada tangan dan kaki Syam'un semuanya lepas tanpa butuh waktu yang lama. Hanya sekali sentakan saja lepas semuanya.
Akhirnya bingung, istrinya bingung. Musyawarah lagi sama kaum kufar yang lain. Besok malamnya diulangi lagi, diikat dengan ikatan yang sama tapi menggunakan rantai besi, rantai baja yang luar biasa kuat. Pada malam berikutnya diikatlah tangan dan kaki Syam'un al-Ghazi menggunakan rantai yang sangat luar biasa kuat tersebut. Setelah diikat, bangun lagi Syam'un. Siapa lagi yang mengikat saya ini? Kata beliau. Saya, wahai suamiku, kata istrinya lagi. Sesungguhnya saya hanya ingin mengetes sejauh mana kekuatanmu. Dan sekali sentakan tangan dan kaki Syam'un tersebut terlepas, bisa melepaskan diri dari ikatan rantai yang sangat kuat. Istrinya bingung lagi. Tanya akhirnya istrinya, wahai suamiku, bagaimana engkau bisa sekuat ini? Bagaimana engkau bisa memiliki kekuatan yang seperti ini, yang luar biasa seperti ini? Akhirnya Syam'un bercerita kepada istrinya, begini wahai istriku, sesungguhnya kelemahan saya itu adalah cuma satu, adalah dengan menggunakan rambut saya, kata Syam'un al-Ghazi. Meskipun diikat dengan apapun, saya pasti bisa melepaskan. Hanya satu kelemahanku adalah dengan rambut saya. Akhirnya istrinya punya ide, ya sudah, berarti malam berikutnya akan aku ikat dengan rambutnya. Dan terjadilah malam berikutnya, istri Syam'un al-Ghazi menggunting rambut Syam'un sebanyak 8 gelungan. Diikatkan lagi 4 gelungan di tangan Syam'un, 4 gelungan lagi di kakinya Syam'un. Setelah diikat, lalu kemudian Syam'un terbangun. Dan beliau sekali lagi untuk melepaskan ikatannya tadi. Apakah engkau yang mengikat ini wahai istriku? Iya suamiku. Lalu Syam'un berusaha melepaskan ikatan tangan dan kakinya, ternyata tidak bisa. Tubuh Syam'un lemah, tidak bisa lepas daripada ikatan tangan dan kakinya, karena diikat menggunakan rambut Syam'un sendiri. Akhirnya senang istrinya. Wah, syukurlah kalau suamiku bisa aku lumpuhkan. Akhirnya dipanggillah teman-teman kufarnya tadi. Lalu si Syam'un ini dibawa ke tempat penyiksaan, dibawa ke tempat di campnya orang-orang kufar ini. Lalu di situ Syam'un disiksa, mulai diiris, mulai disakiti satu persatu. Dari diiris bibirnya, lidahnya, dicongkel kedua matanya, telinganya, hidungnya. Pokoknya penyiksaan yang luar biasa. Sampai pada suatu saat Allah menurunkan wahyu kepada Syam'un al-Ghazi. Wahai Syam'un, engkau minta apa sekarang? Maka akan aku berikan, kata Allah. Di tengah-tengah tubuh yang lelah, mulai banyak kesakitan di mana-mana, Syam'un berdoa memohon kepada Allah. Wahai Allah, ya Tuhanku, saya hanya minta kembalikan kekuatanku, sehingga saya bisa melepaskan diri dari belenggu yang menyiksa saya ini, dan saya bisa melumpuhkan semua musuh-musuh saya. Akhirnya diijabah oleh Allah. Allah mengabulkan permintaan Syam'un, kembali semua kekuatannya, dan Syam'un bisa melepaskan diri dari ikatan yang kuat, melepaskan diri dari belenggu yang menyiksa Syam'un sedari tadi itu. Dan Allah mengembalikan semua anggota tubuh Syam'un yang terlepas, yang disiksa, yang digunting, yang dicongkel, dan lain sebagainya itu. Akhirnya singkat cerita, Syam'un bisa melumpuhkan semua musuh-musuhnya, bahkan termasuk istri Syam'un sendiri. Dan kisah ini diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Setelah Rasulullah bercerita, para sahabat menangis, para sahabat terharu, para sahabat sedih, dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seberapa banyak pahala yang dimiliki oleh orang tersebut? Kata Rasulullah, saya tidak tahu. Lalu bagaimana kita ini, umatmu ini, bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang engkau ceritakan tadi itu, wahai Rasulullah? Akhirnya pada waktu itu turunlah wahyu, turunlah ayat yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr.
wahyu ini menjelaskan tentang ada satu malam di bulan Ramadan ini yang pahalanya sama dengan pahala kita beribadah 1000 bulan. Akhirnya bahagia, para sahabat senang, para sahabat bersemangat lagi, para sahabat semuanya berbahagia. Pada kejadian ini adalah kejadian di mana waktu atau saat-saat terakhir atau Rasulullah menjelang wafat. Pada waktu itu Rasulullah sangat sedih sekali, sehingga beliau menyampaikan, nanti ketika aku meninggal, kata Rasulullah, lalu siapa yang akan menyampaikan salam Allah kepada umatku? Lalu turunlah ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, subhanallah, sungguh luar biasa kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya pada satu malam mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan yang sebanding dengan ibadah selama 1000 bulan lamanya, yaitu di malam Lailatul Qadar. Maka dari itu pada malam hari ini adalah malam 21 Ramadan, di mana kita semuanya berburu untuk mendapatkan keutamaan ini. Kita semuanya berusaha, berjuang untuk mendapatkan fadilah yang sangat luar biasa ini. Lalu kapan Lailatul Qadar turun? Bagaimana Lailatul Qadar itu turun? Kira-kira seperti apa tanda-tandanya Lailatul Qadar turun? Maka saksikan, insya Allah nanti akan kita bahas di video-video kita berikutnya. Saksikan terus, dan jangan lupa beri kami saran atau kritik, mungkin bisa di kolom komentar. Dan tentu terima kasih atas semua dukungan yang mendukung KR Stories. Mudah-mudahan kita bisa terus berdakwah dengan cara yang santun, berdakwah dengan cara yang insya Allah mudah-mudahan diterima oleh masyarakat semuanya. Sekian saja untuk video kita kali ini. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.